Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dan berjumpa di PAD Cash, Pendapatan Asli Daerah Cash Bapenda Jatim atau podcast dari Bapenda Jatim yang akan memberikan informasi, sosialisasi, knowledge bagi Anda masyarakat Jawa Timur yang telah menyaksikan kita mungkin di beberapa episode yang lalu, dan di episode kali ini kami kembali hadir untuk dapat memberikan satu tema baru untuk didiskusikan bersama dengan mitra kami yang selalu hadir setia bersama kami. Ada Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur yang sudah hadir di sini. Kami langsung akan memperkenalkan para anggotanya terlebih dahulu sebelum kami akan menyampaikan apa sebetulnya yang akan kita diskusikan bersama-sama. Kali ini agak sedikit lebih tidak rame seperti biasanya, tapi saya rasa point of view-nya pasti masih akan sangat ramai untuk bisa diperbincangkan bersama-sama. Kami sudah kehadiran Ibu Haja Agustin Poliana SHMSI. Assalamualaikum Bu Agustin. Waalaikumsalam. Mas Apa kabar Bu Agustin? Mas Yudi, alhamdulillah baik. Baik, oke. Bu Agustin tampak oke dengan putih dan kotak-kotak abu-abu. Oke biar tuh kelihatan, bukan abu-abu lagi tapi. Oke. Baik, terima kasih Bu Agustin. Kami ke yang kedua, di sebelah kanan kami ada Pak Aufa Zafiri SAK. Assalamualaikum Pak Aufa. Waalaikumsalam Mas Yudi, ketemu lagi. Oke. Sehat ya Mas? Sehat Pak Aufa. Oke, Pak Aufa mudah-mudahan sehat. Kami geser sedikit ke Pak Aufa, ada Bapak Suyatni Priasmoro SHMH. Assalamualaikum Pak Suyatni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mas Yudi, sehat ekonominya, sehat rakyatnya. Nah, sehat ekonominya, sehat rakyatnya. Saya setuju sekali Pak Yatni. Kalau saya bergeser ke arah samping kami, ini juga Bapak Muhammad Reno Zulkarnain SIP. Assalamualaikum Pak Reno. Waalaikumsalam Mas Yudi. Yang juga sudah hadir bersama kita. Terima kasih Pak Reno sudah hadir. Kami geser ke sebelah Bapak Haji Muhammad bin Muafi Zaini MPSD MPDI. Assalamualaikum Gus Mama. Waalaikumsalam Mas. Apa kabar Gus? Sehat banget. Sehat, oke baik, terima kasih Gus. Kami ke Pak Hulem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Hulem? Baik, alhamdulillah sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Luar biasa, Bapak Haji Muhammad Hulem Junaidi SPMM. Kami ke Pak Agung Supriyanto SH. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung sehat juga nggih? Alhamdulillah. Sehat, Bapak Ibu. Selalu sehat. Karena semua sudah hadir hari ini, seperti biasa kita akan mendiskusikan sesuatu yang mungkin bisa kita berikan point of view-nya kepada masyarakat Jawa Timur, bahwa kita akan memperbincangkan pentingnya retribusi daerah yang dikerjasamakan dari sudut pandang peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023. Mungkin sebagai introduction saja terlebih dahulu, Bapak Ibu anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur yang kami hormati yang sudah hadir, bahwa memang retribusi daerah ini sifatnya kan memang tidak seperti pajak daerah. Kemudian nilai manfaat atau asas manfaatnya juga kemudian didapat sehingga bisa dikerjasamakan. Nah, mungkin pasti Bapak Ibu sudah pernah mendengar banyak yang sudah kita lakukan dari Bapenda Jatim dengan pemerintah kabupaten kota utamanya di daerah lewat kerjasama-kerjasama, diantaranya adalah retribusi parkir di tepi jalan umum yang berlangganan, secara berlangganan. Nah, kemudian di situ juga kita bisa melihat bagaimana PAD pemerintah kabupaten kota betul-betul luar biasa terbantu karena dari situ kami memfasilitasi lewat database di kantor bersama Samsat. Nah, kali ini juga mungkin akan ada banyak perbincangan yang mungkin dari sudut pandang Bapak Ibu sendiri ada masing-masing punya unek-unek. Nah, saya akan mulai dari Bu Agustin dulu. Bu Agustin silahkan, bagaimana retribusi daerah ini pentingnya dikerjasamakan dengan pemerintah kabupaten kota atau pemerintah daerah? Silahkan Bu. Ya, memang retribusi itu kan banyak sekali ya. Apalagi kita sudah mengesahkan Perda Retribusi dan Pajak Daerah. Iya. Nah, bicara retribusi yang mana yang sedang kita lakukan untuk tahun 2024 ini, harapan kita adalah bisa memaksimalkan pendapatan PAD dari dua sektor tadi. Ya. Nah, yang perlu diketahui bahwa yang dikelola oleh Dinas Bapenda itu adalah retribusi parkir dan retribusi jasa usaha. Ya. Nah, tidak banyak memang, tapi itu memang perlu kesepahaman dengan kota kabupaten retribusi parkir, karena memang kalau saya melihat ada beberapa kendala di lapangan itu. Kendalanya adalah ada juru parkir liar yang sulit ditertibkan.
Mereka tidak masuk tapi tiba-tiba mereka pasang karton itu di depan kacanya sehingga yang semula dia sudah bebas parkir karena sudah berbayar 1 tahun, tiba-tiba orang itu nongol untuk masang ini sehingga mau tidak mau mereka narik kadang-kadang. Inilah persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan. Jadi tata kelolanya harus Ya, dibetulkan. harus kita selesaikan sehingga memudahkan para pelaku atau para konsumen itu bisa menikmati benar-benar layanan parkir yang sudah dia bayar di depan. Ya, oke. Nah itu yang kita harapkan sehingga tidak ada lagi parkir liar di tepi jalan, tidak ada lagi juker-juker yang liar di jalan. Memang itu adalah menyangkut isi perut ya, terkait dengan petugasnya yang liar itu. Tapi kan itu kemudian sudah diakomodir oleh Dinas Ya, Perhubungan Kabupaten Kota. diakomodir sama Dinas Perhubungan, cuman kadang-kadang itu kan mereka merasa bahwa ini lahan saya. Nah itulah yang menjadi persoalan di lapangan. Mudah-mudahan setiap tahun itu atau setiap 3 bulan itu menjadi evaluasi. Oke. Kenapa ada daerah yang tidak mau, itu kan karena ada persoalan-persoalan yang krusial semacam itu. Ya, baik. Ya. Terima kasih Bu Agustin. Menarik bahwa memang sekali lagi kita pernah membahas juga bahwa tata kelolanya memang harus dibenahi. Bapenda Jatim juga Bapak Ibu selain retribusi jasa usaha, kemudian retribusi yang dikerjasamakan, kemudian kami juga punya dalam hal ini atau retribusi parkir berlangganan, kami ada RTP Pak dan pemanfaatan kekayaan daerah atau RPAD. Saya ke Pak Aufa, silakan Pak Aufa. Baik, terima kasih Mas Yudi. Ya, jadi memang bicara retribusi, jujur selama ini atau mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh rekan kami, Bu Agustin, itu memang betul. Dan saya secara pribadi di Komisi C melihat ketika bicara retribusi, ini sesuatu yang tidak menarik. Kenapa tidak menarik? Karena kalau secara nominal ini kecil, ya kan, dibandingkan pajak kendaraan bermotor. Ya. Dan ini fakta. Mengurusi sesuatu yang kecil tetapi effortnya besar. Nah, besar itu apa? Contoh parkir, ini pemerintah provinsi harus konflik sosial dengan masyarakat. Harus kemudian juga menyamakan frekuensi dengan pemerintah kota kabupaten, ini tidak gampang. Ya. Karena fakta yang ada selama ini bermasalah. Gontok-gontokan. Jadi ketika yang mungut siapa? Jelas. Nanti baginya gimana? Ini enggak jelas. Oke. Jadi sehingga enggak menarik. Nah, tapi saya juga mengapresiasi apa yang kemudian dilakukan oleh beberapa pemerintah kota kabupaten atau beberapa BUMD atau bahkan rumah sakit umum daerah. Jadi pengelolaan lahan parkir ini dikerjasamakan dengan pihak ketiga swasta. Dan itu secara aturan kan diperbolehkan. Nah, di situ baru terlihat pengelolaan pendapatan yang secara signifikan lumayan jelas. Nah, tinggal problem utama adalah kami berharap pemerintah pusat bisa menentukan sekali lagi menentukan secara tegas bagaimana teknis untuk pembagian antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota kabupaten. Itu aja poinnya. Oke, terima kasih Pak Ova. Karena memang betul yang disampaikan Pak Ova, peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 di pasal 64 dan pasal 66 untuk terkait diperbolehkannya pemerintah daerah juga mengerjasamakan lewat pihak ketiga. Silakan Pak Suyatni mungkin ada point of view. Baik, yang dikerjasamakan dari sisi bagaimana menghasilkan retribusi, kalau itu yang dilakukan provinsi sekarang dengan kabupaten kota soal parkir itu saya kira lebih banyak semangat dan manfaatnya adalah bagaimana membantu pemerintah kabupaten kota. Karena kalau dari sisi provinsi income-nya juga sedikit sebenarnya, lalu dari sisi masyarakat pemilik kendaraan bermotor nggak ada gunanya mereka membayar parkir berlangganan setahun sekali ini, kan begitu apa yang dirasakan mereka. Nah, dari sisi itu maka saya tertarik bagaimana membahas kerjasamanya terkait aset dengan pihak ketiga itu. Ya. Berkali-kali hampir di setiap forum, bukan hanya forum Bapenda saja, ya kita selalu menyoroti soal bagaimana mengerjasamakan aset yang sekarang ini lagi tidur untuk supaya menghasilkan penerimaan bagi pemerintah daerah. Ya. Titik tekan saya
tegasi bahwa rasa-rasanya kita pemerintah Provinsi Jawa Timur ini harus mengakui belum mempunyai kemampuan untuk mengelola secara profesional dalam memanfaatkan aset itu. Saya mengusulkan ayo dibentuk badan pengelola khusus misalnya yang terdiri dari tenaga-tenaga hebat muda yang punya marketing bagus gitu. Kalau kita nyontoh atau mau belajar lah katakan begitu, punyanya Keraton Jogja itu loh yang dekat dari sini, dia banyak asetnya di mana bisa kok dikerjasamakan dengan menghasilkan macam-macam. Ada yang dengan hotel, ada yang dibikin mall, ada yang dibikin apalagi macam-macam wisata yang bisa dikunjungi oleh rakyat itu. Nah, itu fokusnya hanya bagaimana memang kami di Dewan secara teknis tidak ngerti, tapi hanya bisa menyampaikan pikiran, itu perlu lebih didorong supaya ke profesional lagi bagaimana kerjasamanya, supaya menghasilkan uang lebih banyak lagi bagaimana, supaya bermanfaat kepada masyarakat yang lebih luas lagi bagaimana, itu semangatnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Suyatni. Pak Yatni menyoroti tentang retribusi pemanfaatan kekayaan daerah atau RPKD dulu, sekarang nomenklaturnya menjadi RPAD. Monggo silakan Pak Reno, mungkin ada sudut pandang lain. Mas Yudi, pasti lambat laun kita bergeser sejak pembagian kendaraan bermotor kabupaten kota itu dengan provinsi. Pasti semuanya akan fokus di tahun-tahun akan datang, prediksi saya terkait retribusi ini. Ya. Tapi tentunya bukan hanya parkir, bukan hanya aset. Saya kira tidak bisa nyebab benda saja, tapi nanti insya Allah Komisi C, ya ini didoakan semuanya terpilih lah besok sehingga bisa di Komisi C lagi. Jadi memang harus duduk semuanya, Dinas Perhubungan ngelola terminal bagaimana, khususnya BPKAD, dan pasti akan ke sana Mas Yudi saya rasa. Jadi ini memang cuman skala prioritas saja, cuman memang harus ada wadah baru. Ya, karena saya rasa semua dinas ini punya kesibukan masing-masing, harus memang ada yang fokus sebagai istilahnya untuk nyambungkan semuanya ini sehingga Komisi C di tahun akan datang pun bisa tahu kita dari pajak sekian, retribusi daerah sekian untuk menunjang PAD kita. Gitu, baik, terima kasih Pak Reno, menarik. Kami ke Gus Mama, silakan Gus. Iya Mas, saya tertarik sekali. Retribusi ini sering kita remehkan ya, karena kecil, tapi ya yang harus kita ingat juga kan retribusi ini kan berulang. Karena dia berbasis pemakaian dan sebenarnya potensinya kalau saya bilang ya luar biasa. Hanya memang kita harus berpikir sebagai corporate, kapitalisasi produk yang ada itu harus memang betul-betul dipikirkan dengan sudut pandang berpikirnya corporate gitu. Okay. Dan sudut itu sebenarnya luar biasa banyak banget gitu. Tinggal memang bagaimana kemudian income itu lebih tinggi daripada outcome, efisiensi harus juga terjaga, space kosong juga harus bisa kita eksploitasi. Itu memang yang harus jadi tambahan pemikiran buat kita. Itu mungkin singkatnya Mas dari saya. Oke, terima kasih Gus Mama, menarik bahwa memang retribusi daerah juga perlu dioptimalkan terkait juga dengan kerjasama yang juga penting dalam hal ini dan sudah ada payung hukumnya, salah satunya lewat peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023. Saya ke Pak Agung, silakan Pak Agung. Ya, polemik tentang mensinergikan antara kepentingan kabupaten, kota, dan provinsi memang dari dulu sampai saat ini itu belum bisa terurai kan, karena kerap kali ini adalah perihal-perihal berkaitan dengan pendapatan yang kadang dari sisi pendapatan itu pihak pemerintah kabupaten juga belum legowo untuk menyerahkan. Salah satu contoh kita ini pernah melakukan cek sound kan di salah satu kabupaten yang punya aset masalah terminal kan. Ya. Nah, terminal yang grade-nya B itu kan sudah menjadi domainnya provinsi kan. Akan tetapi karena ini berkaitan dengan aset yang awalnya pemerintah kabupaten kan, sampai kemarin juga belum diserahkan kepada pemerintah provinsi kan. Konsekuensinya apa kalau jelas persoalan pendapatannya terganggu. Nah, ini menjadi fenomena-fenomena ini sampai saat ini belum terurai. Demikian pula berkaitan dengan masih banyak juga plat-plat pemerintah daerah, kabupaten dan kota, plat merah yang
semestinya harus memberikan contoh lebih awal kepada masyarakat. Salah satu yang menjadi tunggaan juga banyak juga dari plat merah kabupaten dan kota. Artinya apa? Bahwa berkaitan dengan retribusi itu menyamakan antara kepentingan kabupaten dan kota serta provinsi memang masih perlu upaya yang besar. Tapi saya yakin jika antara provinsi dan kabupaten itu punya sepahaman yang sama dengan cara komunikasi, saya yakin nanti akan hal-hal ini bisa diselesaikan dengan baik. Saya pikir itu Mas Yudi. Terima kasih Pak Agung, menarik. Saya terakhir ke Pak Hulem, silakan. Ya, terima kasih Mas Yudi. Banyak yang disampaikan teman-teman, masalah retribusi memang kecil, tapi aset provinsi ini luar biasa banyaknya, tersebar seluruh kabupaten kota. Artinya meskipun retribusi dianggap kecil, tapi karena ini sudah menjadi kebutuhan provinsi yang mana dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait masalah pendapatan kita akan menurun, maka segera pemerintah provinsi membahas terkait masalah aset ini, karena kita tahu kalau periode yang lalu atau sekarang ini aset itu seakan-akan pendapatan yang mungkin tidak begitu menggiurkan karena ada pendapatan yang lebih menggiurkan, sehingga kurang teropeninya. Justru malah menjadi beban. Artinya aset yang tidur itu beban dari pemerintah sehingga menggerus pendapatan. Maka harapan kami terkait masalah retribusi yang alhamdulillah sudah perdanya sudah dibuat, sehingga diharapkan UPD-UPD yang ada aset-aset yang bisa dikerjasamakan itu benar-benar ada upaya ikhtiar semacam itu. Sebagaimana kita tahu seperti di Puspa Agro yang luar biasa, bukannya menghasilkan untuk perawatan saja, malah menggerus PAD kita. Itu salah satu contoh. Yang kedua, terkait masalah retribusi ini, sebagaimana kita tahu di kabupaten kota ini juga menjadi sesuatu yang tidak menarik bagi kabupaten kota. Yang pertama juga kadang itu menurut dipandang tidak elok, artinya aset provinsi justru tidak memberikan peningkatan kesejahteraan di lingkungannya atau lokasi yang ada aset tersebut, justru malah merusak pemandangan. Seharusnya dengan adanya aset ini di samping menghasilkan pendapatan asli daerah provinsi juga bermanfaat bagi lingkungannya di daerah atau di kota atau kabupaten. Ini yang kami berharap dengan adanya mungkin Undang-Undang 122 inilah yang bisa memotivasi, memancing pemerintah provinsi untuk duduk bersama antara DPR dan pemerintah membahas aset ini, bagaimana aset ini tidak menjadi beban, justru mengganti mungkin PAD kita yang hilang gara-gara Undang-Undang 122. Ini Mas Yudi. Ya, menarik. Terima kasih Pak Hulem. Ini Pak Hulem juga menyampaikan yang saya highlight adalah asas manfaat yang mungkin penting terkait apa yang jadi poin dari pentingnya kerjasama dari retribusi daerah atau yang retribusi daerah yang dikerjasamakan ini bagi kita. Dan kami sudah mendapatkan banyak masukan dari Bapak Ibu, anggota Komisi C, DPRD Provinsi Jawa Timur. Maka mungkin bisa kita dengarkan juga bersama-sama bagaimana pendapat dari narasumber kita berikut ini. Baik Mas Yudi, selamat ketemu lagi dengan saya di forum yang cukup bagus ini ya. Ada hal yang perlu saya sampaikan Mas Yudi terkait dengan bagaimana pajak daerah dan retribusi daerah ini ya. Jadi memang kalau kita melihat kembali ya, jadi latar belakang dari munculnya Undang-Undang HKPD itu memang ada diperlukan taxing power kepada semua daerah.
Jadi tidak hanya di provinsi, termasuk di kabupaten kota, itu memerlukan penguatan fiskal capacity. Ya. Makanya kalau kita perhatikan di dalam Undang-Undang HKPD, ada penguatan-penguatan taxing power kepada kabupaten kota. Sehingga di sisi lain, provinsi itu juga ada beberapa pos pendapatan yang menjadi berkurang. Jadi potensinya itu berkurang. Ya. Ini yang harus kita pahami. Yang kedua, ya, kalau kita berbicara tentang bagaimana potensi pendapatan asli daerah dari retribusi daerah, memang tidak hanya di Jawa Timur, tetapi hampir di semua daerah di Indonesia, kontribusi retribusi daerah ini memang tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan pos pajak-pajak daerah. Jadi itu memang terjadi di semua daerah, Mas Yudi, sehingga Jawa Timur tidak perlu terlalu risau terkait dengan hal tersebut. Nah, kemudian memang ada konsekuensi-konsekuensi dari implementasi Undang-Undang HKPD ini bagi daerah, sehingga daerah-daerah ini sekarang sudah diminta mulai memikirkan untuk meningkatkan dan menggali potensi-potensi penerimaan yang berasal dari retribusi daerah. Ya. Tapi harus kita sadari, kita berpikirnya tidak hanya ngomong peningkatan PAD atau penerimaan. Karena ada dua hal yang harus kita pahami. Kalau pajak daerah ataupun tax ini, ya local tax ini, kita pemerintah daerah sebenarnya tidak memberikan kontrapritasi secara langsung kepada taxpayer, kepada masyarakat. Ya. Tetapi kalau retribusi daerah, karakter dari retribusi itu ada uang, ada barang, kira-kira gitu. Ada uang, ada pelayanan, kan gitu. Ya. Nah ini Mas yang harus kita pahami oleh pemerintah daerah. Jadi menarik ya. Justru kalau kita berbicara tentang retribusi jasa usaha, itu kata kuncinya kita walaupun organisasi publik harus berpikir seperti organisasi private. Ya. Yes. Jadi itu berbeda dengan retribusi jasa umum yang itu pure pelayanan publik. Nah, kalau jasa usaha memang kita bisa memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Tetapi ingat, kita juga harus mampu bersaing dengan masyarakat. Harus mampu bersaing dengan sektor swasta karena retribusi, karena jasa ruang lingkup jasa usaha ini sangat memungkinkan juga disediakan oleh swasta. Sehingga kalau menurut pandangan saya, yang pertama, saya juga mendorong ya Dispenda untuk mengembangkan potensi-potensi retribusi jasa usaha ini. Dengan kata kuncinya apa? Karena ini jasa usaha, ya seperti kalau bagaimana konsumen itu tertarik dengan pelayanan yang kita berikan. Ya, pelayanan kita sepanjang pelayanan itu memberikan manfaat atau value added kepada masyarakat, maka masyarakat akan mau membayar retribusi jasa usaha yang diberikan oleh Dispenda ini. Ini kata kuncinya harus begitu ya. Kata kuncinya kita harus berpikir seperti sektor swasta. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngomong bagaimana kita sudah memiliki pos-pos retribusi jasa usaha, nah bagaimana kita optimalisasinya, kemudian kita kerjasamakan dengan pihak lain. Bagaimana kita optimalisasinya, kemudian kita kerjasamakan dengan pihak lain. Menurut saya itu tidak ada masalah karena kita bisa bayangin aparatur SDM di Dispenda yang sangat terbatas, kemudian dia harus bagaimana bekerja, mengoptimalkan, memungut dan seterusnya untuk melaksanakan retribusi pelayanan retribusi jasa usaha ini menurut saya kurang efektif. Jadi
saya kira tidak ada masalah untuk optimalisasi dan efektivitas pelayanan retribusi jasa usaha ini dikerjasamakan dengan pihak lain. Yang penting ya isu-isu pentingnya itu adalah ya berarti kalau kerjasama kan harus ada ketentuan aturan main kan gitu. Yang penting aturan mainnya itulah jangan sampai ada hal-hal yang merugikan kedua belah pihak atau salah satu pihak kan begitu. Itu yang kata kuncinya. Justru menurut saya ya sebaiknya dikerjasamakan. Kalau kita lakukan sendiri kita terbatas. Ya contoh Mas ya, contoh ini yang jadi isu sempat jadi isu terkait dengan retribusi parkir berlangganan gitu ya. Secara prinsip sebenarnya kita diperbolehkan melakukan inovasi-inovasi di dalam pemungutan retribusi, termasuk retribusi parkir. Tapi harus kita ingat, retribusi is retribusi. Jadi retribusi tidak boleh bersifat pajak. Ini yang harus kita pegang. Ya, kalau parkir berlangganan kemudian ini jadi masalah, masyarakat komplain karena retribusi itu ada bayar, ada pelayanan. Nah, kalau berlangganan itu dikatakan, loh saya bayar sudah 1 tahun, tapi saya nggak pernah parkir, berarti kan nggak dapat pelayanan. Nah, ini kan nggak boleh, retribusi tidak boleh bersifat pajak. Apalagi nanti kalau sudah bayar parkir berlangganan, ketika parkir dia masih dipungut biaya. Nah, ini kan sudah keliru lagi gitu. Jadi satu contoh yang retribusi parkir berlangganan ini harus diselesaikan tata kelolanya yang mutlak tidak boleh karena sudah berlangganan berarti konsumen harus declare saya sudah bayar parkir 1 tahun saya dan Dispenda dalam hari ini pemerintah daerah harus declare harus menyediakan tempat parkir selama berlangganan 1 tahun. Mengenai 1 tahun itu dipakai ada yang 10 kali, ada yang 100 kali, kan sudah kita declare gitu kan ya. Bayar, kasih pelayanan. Maka itu modifikasi inovasi itu ibarat hukumnya sudah sah. Artinya ada bayar, ada pelayanan gitu. Tak kasih parkir 1 tahun. Tapi yang nggak boleh sama sekali itu bayar lagi. Itu yang nggak boleh sama sekali. Ya, itu masalahnya gitu. Jadi memang kalau kita lihat karakter dari retribusi dan juga data-data yang ada itu memang dalam jangka waktu pendek itu agak susah untuk meningkatkan PAD dengan PAD yang signifikan ya dari hanya persoalan retribusi ini saja ya. Jadi kalau sudut pandang saya memang pemerintah daerah harusnya retribusi ini ya memang hanya salah satu opsi ya, salah satu opsi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah selain dari pajak daerah ya. Nah, ini yang pertama harus kita pahami. Yang kedua, retribusi ini kan sebenarnya ada 3 ya. Ada 3 itu yang jasa umum itu nggak mungkin untuk meningkatkan pendapatan asli daerah karena digunakan untuk pelayanan publik, bahkan dimungkinkan itu malah subsidi. Jadi pemerintah memberikan pelayanan umum tapi retribusinya murah. Biayanya memberikan pelayanan 1.000, retribusinya cuma 100, itu boleh kalau jasa umum. Tapi kalau pelayanan perizinan tertentu, itu kuncinya adalah retribusi itu besarnya kira-kira sama dengan besarnya pelayanan yang diberikan untuk mengeluarkan izin itu. Dalam arti ada fungsi cost recovery, sehingga besarnya tarif retribusi perizinan tertentu sebenarnya dimasukkan untuk cost recovery. Ya, kalau cost-nya memberikan izin itu 10.000, ya retribusinya ya 10.000 kira-kira itu. Nah, berbeda retribusi jasa usaha ini adalah profit oriented gitu loh. Profit oriented. Makanya kalau profit oriented tadi
Kata kuncinya adalah bagaimana kita mampu menciptakan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Seperti ya swasta melakukan. Apalagi kalau ini saran saya, kalau pemerintah Provinsi Jawa Timur itu memiliki aset-aset yang masih belum optimal penggunaannya, nah ini bisa dioptimalkan. Misalkan aset berupa tempat rekreasi, berupa gedung-gedung pertemuan, dan seterusnya itu menurut saya juga ini bisa menjadi potensi-potensi meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi daerah, khususnya retribusi jasa usaha itu. Jadi dimungkinkan untuk meningkatkan PAD, tetapi memang membutuhkan effort yang cukup signifikan. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika retribusi jasa usaha, itu sesungguhnya itu pemainnya adalah juga sektor swasta. Sektor swasta juga memungkinkan untuk melakukan gitu ya. Nah ini misalkan kalau pengelolaan tempat-tempat wisata yang itu menjadi asetnya pemerintah provinsi gitu. Nah sektor swasta juga bisa melakukan seperti itu. Nah ini yang menjadi tantangan kita kalau memang kita mau meningkatkan retribusi jasa usaha itu. Dan saya kira pemanfaatan teknologi ini juga menjadi faktor kunci di dalam kita meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi jasa usaha itu. Kira-kira itu Mas Yudi. Kira saya juga menyampaikan terima kasih diberi kesempatan untuk memberikan insight-insight terkait dengan bagaimana pelayanan publik dikaitkan dengan retribusi daerah. Saya kira memang ke depan perlu dipikirkan bagaimana kita juga meningkatkan pendapatan di satu sisi, tetapi juga meningkatkan pelayanan publik di sisi lain. Saya kira komitmen ini selalu ada di teman-teman Bapenda Jatim ya. Saya kira tetap semangat dengan undang-undang HKPD yang memang ada peningkatan kapasitas fiskal di daerah yang lebih rendah, yaitu di kabupaten kota. Tapi saya kira untuk Bapenda Jatim tetap semangat dan tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Jawa Timur. Saya kira itu Mas Yudi, sukses selalu untuk teman-teman dari Bapenda Jatim. Terima kasih. Yang pasti kami juga sudah mendapatkan point of view dari masing-masing Bapak Ibu anggota Komisi C. Kemudian juga tadi sudah kita dengarkan bersama bagaimana point of view dari narasumber akademisi. Kami pamit Bapak Ibu, dan ini adalah akhir dari PADcast kita di episode ini. Sampai ketemu lagi di PADcast berikutnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu atau masyarakat Jawa Timur, maksud kami, yang menyaksikan menjadi punya nilai lain, kemudian mengetahui akan apa sebetulnya yang menjadi poin dari yang kita perbincangkan, kita diskusikan selama ini di PADcast Bapenda Jatim. Kami pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.